Masyarul hadir rahimakumullah. Ternyata apa yang dilakukan oleh orang tua itu berpengaruh kepada anak-anaknya. Kie lanjut apa ora? Ampe kapan? Sampai sore lah ora sholat. Oh, sampai sholat. Kuat sampai sore ta? Panjenengan kuat nyong sing ora? Nyong arep teng Cirebon, terus mulih. Engko maning mrene ya. Bakal diundang maning. Bakal ora ya wis ora apa-apa. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Aduh. Kian aja berapa? Apa yang menjadi perilaku orang tua ternyata punya pengaruh besar kepada anak keturunannya. Dibuktikan ada di dalam ayat Al-Quran. Di dalam surah Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Al-ayah. Wallahu wa rasuluhu a'lam bi muradi wa ma'na. Wa ammal jidaru, dan adapun sebuah dinding rumah. Fakana liulamaini yatimaini fil madinati, itu ternyata milik dua orang anak yatim yang ada di dalam kota tersebut. Itu milik dua anak yatim yang tinggal di kota itu, kota yang dimana didatangi oleh Nabiullah Khadir alaihissalam dan Nabiullah Musa alaihissalam. Ketika Nabiullah Musa, ternyata Nabiullah Musa ngikut Nabi Khidir, tapi banyak tanya, kata Nabi Khidir, kamu gak akan kuat ngikut aku. Kalau 3 kali sampai bertanya, maka kamu tidak boleh ngikut aku lagi. Karena Nabiullah Musa dulu pernah merasa ketika ditanya oleh umatnya siapa yang paling alim di antara hamba Allah, kata Nabi Musa, aku yang paling alim karena aku adalah rasulun minallah ilaikum. Aku utusannya Allah. Ternyata Allah berfirman kepada Nabi Musa, ya Musa, sesungguhnya aku telah memberikan hikmah, rahasia-rahasiaku, rijalan, rojulan, kepada seorang laki-laki yang kamu kelak akan berjumpa dengannya. Siapa yang dimaksud? Nabiullah Khadir alaihissalam. Tapi ternyata ketika perjumpaan dengan Nabi Khidir, Nabi Musa menyangka ini kayaknya yang dimaksud. Ciri-cirinya jelas. Dia mau berguru, kata Nabi Khidir, kamu tidak akan kuat ikut dengan aku, kata Nabi Khidir. Ternyata iya. Yang pertama diantaranya itu, beliau naik kapal laut. Ternyata oleh Nabi Khidir kapal lautnya dibolongi. Ya mancing lah, melebet banyune, toyane lebet nggih. Masuk. Nabi Musa protes. "Hei, kenapa ini kok kapal dibolongi? Nanti kita tenggelam, karam, gimana ini urusannya? Ini masih di tengah laut. Belum juga sampai, masih jauh tuh. Walaupun sudah terlihat tapi masih jauh ini." Kan terlihat pulau yang akan disambanginya. Tapi Nabi Khidir malah melubangi kapalnya. Kata Nabi Khidir. Itu kan mulai nanya, iya, kenapa sih kok? Ya sudahlah, kamu nggak usah ikut saya. Maaf guru gitu kan. Tapi nggak ada tapi, baik. Sudah ngikut saja. Kerem kapalnya, belum sampai sudah terlihat pulaunya tapi kerem. Akhirnya mereka terapung-apung dengan barang-barang yang ada di atas kapal tersebut untuk bisa sampai ke pulau yang ada di sekitarnya. Sudah gitu sambil nahan kesel Nabi Musa, ya sudahlah ikuti dulu. Kemudian masuk ke sebuah kota perkampungan, ke sebuah kampung. Ternyata ada anak-anak kecil yang sedang bermain. Kemudian ternyata ada sebuah bangunan tua, ada rumah dirobohkan oleh Nabiullah Khadir alaihissalam. Nah, apalagi ini, kata Nabi Musa. Kenapa sih kok merobohkan rumah anak yatim gitu kan? Kenapa merobohkan rumah ini maksudnya?
Belum tahu itu rumah anak yatim. Main roboh-robohkan saja. Nah mulai nanya lagi kata Nabi Khidir. Gitu. Sudahlah gak usah ikut kata Nabi Khidir. Maaf kata Nabi Musa. Tapi kan ada alasannya. Kamu mau ikut terus dengan saya apa mau sampai di sini? Kita berpisah. Ya sudahlah saya ikut deh. Walaupun bingung Nabi Musa. Terus jalan lagi. Pada saat berjalan ke suatu tempat ada anak kecil yang sedang bermain-main. Anak itu langsung dibunuh oleh Nabi Khidir. Ini makin jadi ya keingkaran Nabi Musa. Ini lagi sekarang. Kenapa main bunuh-bunuh aja? Tadi kapal dilubangi. Terus ada rumah dirobohkan. Sekarang tiba-tiba membunuh anak kecil. Apa sih dosanya? Itu kata Nabi Musa, kata Nabi Khidir, sudah saatnya kamu berpisah dengan aku. Baik akan aku jelaskan apa sebabnya aku melakukan itu semua. Tapi sudah tiba saatnya kita berpisah wahai kawan. Pertama kali aku melubangi kapal sebelum sampai bersandar di suatu pulau. Karena apa? Karena di satu pulau itu yang akan dituju sebelumnya itu dikuasai oleh para perompak. Jadi kalau kapal kita ke situ, kita akan mati dibunuh oleh mereka dan hartanya juga akan diambil. Aku lubangi sudah supaya tidak sampai ke tempat itu karena jika aku berkata kepada nahkoda kapal, dia tidak akan mengindahkannya. Maka aku lubangi saja kapal tersebut supaya tidak sampai ke pulau yang di sana sehingga kita terombang-ambing terbawa ke pulau yang lainnya. Selamatlah kita sampai sekarang. Coba kalau sampai ke pulau yang dituju di awal pasti mati, harta pun diambil semuanya. Oh gitu ya. Terus kenapa tadi kok ada rumah yang sudah lapuk dirobohkan? Sesungguhnya ini rumah yang kurobohkan itu adalah rumah anak yatim. Peninggalan orang tuanya. Sedangkan ada saudara-saudaranya, paman-pamannya yang ingin menguasai rumah tersebut. Ingin menguasai rumah tersebut dan menyingkirkan si anak-anak yatim itu karena sudah tidak memiliki orang tua. Maka aku robohkan bangunan rumahnya supaya paman-pamannya, saudara-saudaranya tidak punya keinginan terhadap rumah tersebut. Dan si anak yatim itu dia akan menemukan simpanan tinggalan orang tuanya yang ada di bawah dinding rumah tersebut. Jadi ada harta disimpan oleh orang tuanya di bawah dinding. Ya. Kemudian kenapa kok sampai yang bunuh itu yang lebih parah? Itu kan dosa besar membunuh anak kecil itu. Maka Allah telah memberikan wahyu dan perintah kepadaku untuk membunuh anak itu karena apa? Karena jika anak itu sampai dewasa, kelak dia akan menjadi pembunuh kedua orang tuanya dan menjadi pembuat kerusakan di muka bumi ini. Maka Allah memerintahkannya supaya dia selamat dari apa yang akan terjadi di masa dewasanya. Itu karena perintah Allah. Tapi bukan berarti ini berlaku untuk kita sekarang karena beda zaman ya. Jangan kemudian ada kejadian di berita dulu polisi ngebunuh 2 anaknya, kenapa? Diperintahkan katanya. Diperintah Allah, bukan perintah Allah, juri gitu mah. Ya demit itu. Nah,